Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Saya berharap Ibu Bapak Saudara semua yang mendengarkan sapaan Sabda Tuhan hari ini dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, membimbing menuntun setiap jalan dan langkah kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 20 sampai 28 yang mengatakan demikian. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikir pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana disampaikan dalam sapaan Sabda Tuhan di tanggal 30 April 2021, di mana diceritakan bahwa Raja Hizkia ketika menghadapi ancaman dari Raja Sanherib, Raja Asyur, ia tidak datang pada kekuatan lain. Ia hanya datang kepada Tuhan. Ia mau meminta pertolongan Tuhan. Ia mau meminta petunjuk dari Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Raja Hizkia hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi tantangan dan pergumulan berkaitan dengan ancaman Asyur, ia datang kepada Tuhan. Ia meminta pertolongan Tuhan dalam doa yang ia naikkan kepada Tuhan. Dan dalam bacaan Alkitab hari ini, apa yang menjadi pergumulan
dari Raja Hizkia berkaitan dengan ancaman serangan kerajaan Asyur di bawah pemerintahan Sanherib akhirnya didengar dan dijawab oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Pada intinya, Nabi Yesaya menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Raja Sanherib dalam keangkuhannya akan direndahkan oleh Tuhan. Raja Sanherib menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya. Ia menganggap bahwa Tuhan Allah Israel tidak akan mampu mengalahkan kerajaan Asyur. Karena menurut Raja Sanherib tidak ada satu ilah pun yang pernah mengalahkan kerajaan Asyur. Dan hal itu juga disampaikan oleh Raja Sanherib kepada Raja Hizkia, bahwa Tuhan Allah Israel tidak akan sanggup melawan dan juga mengalahkan kekuatan kerajaan Asyur. Namun Raja Sanherib lupa bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Dan dalam keangkuhan dan kesombongannya itu, Raja Sanherib akan direndahkan oleh Tuhan. Dikatakan di ayatnya yang ke-28, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikir pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan akan menghancurkan Raja Sanherib. Tuhan akan menghancurkan kerajaan Asyur. Orang-orang yang sombong akan direndahkan dan dihancurkan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang takut akan Tuhan akan ditinggikan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan karena itu kita tidak perlu khawatir akan apapun. Tantangan sebesar apapun, ancaman sebesar apapun, tidak ada yang tidak dapat dikalahkan oleh Tuhan. Karena itu, kita hendaknya tetap bersandar pada kekuatan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kiranya kita tetap menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa-doa yang kita naikkan. Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia akan mendengar seru, permohonan, dan juga pinta kita kepada Tuhan. Dia akan menjawab setiap pergumulan kehidupan yang kita alami. Dan tentu saja ia akan menjawab sesuai kehendaknya. Dia tahu apa yang terbaik. Dan dia akan memberikannya kepada kita. Yang terbaik menurut Tuhan, bukan yang terbaik menurut kita. Dan hal selanjutnya, kita diingatkan bahwa kesombongan akan berdampak
pada kehancuran. Orang-orang yang sombong dan angkuh, orang-orang yang menganggap diri lebih berkuasa daripada Tuhan akan direndahkan oleh Tuhan. Dan karena itu hendaknya kita tidak memiliki sikap angkuh dan sombong di hadapan Tuhan dan sesama. Jabatan, pangkat, kekayaan, harta, kekuasaan bisa membuat kita menjadi sombong dan lupa diri. Namun kita ingat bahwa kita di hadapan Tuhan sesungguhnya adalah makhluk yang sangat kecil. Tuhan sanggup untuk mengambil segala yang kita miliki dalam 1 detik. Segala yang kita miliki akan habis. Karena itu jangan kita menyombongkan diri. Kita tetap hidup dalam kerendahan hati, hidup takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang rendah hati dan hidup takut akan Tuhan akan ditinggikan olehnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup, dan keselamatan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya kami tetap bersandar pada Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Karena Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah harapan kami. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan karena itu kami percaya Engkau akan sanggup mengatasi setiap pergumulan tantangan kami. Dan Engkau akan mendengar doa-doa kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya kami dijauhkan dari sifat sombong dan angkuh. Tuhan tolong kami untuk kami tetap hidup dalam kerendahan hati. Karena orang-orang sombong akan Engkau hancurkan. Sedangkan orang-orang yang rendah hati akan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tetap memberkati kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.